Baik, sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita buka dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan supaya apa yang akan kami renungkan pada pagi hari ini bisa dapat bermanfaat bagi keseharian kami dan aktivitas kami selanjutnya, dan kami bisa mendapatkan nilai-nilainya dan menjadi contoh bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua kelancaran renungan pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Baik, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari ayat Yeremia 39 ayat 1-10 yang berbunyi, ketika Yerusalem direbut dalam tahun yang ke-9 pemerintah Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10 telah datang Nebukadnezar, Raja Babel, beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Dalam tahun yang ke-11 pemerintah Zedekia, dalam bulan yang ke-4, pada tanggal 9 bulan itu, terbelahlah tembok kota itu. Maka datanglah para perwira Raja Babel itu, lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergal Sarezer, pembesar dari Sin Magir, panglima, dan Nebusyazban, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat mereka semuanya, maka Zedekia, Raja Yehuda, dengan semua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada waktu malam dengan mengambil jalan Taman Raja. Dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok, melalui mereka berjalan menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasim itu mengejar mereka dan menyusul Zedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Riblah di tanah Hamat, kepada Nebukadnezar, Raja Babel, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Riblah. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdim membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api, lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, mengangkut ke dalam pembuangan ke Babel sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihaknya dan sisa-sisa para pekerja tangan. Tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di antara Yehuda oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu juga diberikannya lah kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Oke, ayat emas yang kita bisa ambil dari Yeremia 39 ayat 10 ini terambil dari Yeremia 39 ayat yang pertama. Ketika Yerusalem direbut dalam tahun yang ke-9 pemerintah Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10 telah datang Nebukadnezar, Raja Babel, beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Baik, pernahkah kamu melanggar peringatan yang diberikan orang tua atau orang lain? Saya pernah, dan akibatnya sangat tidak mengenakan. Peristiwa ini telah terjadi beberapa waktu lalu. Ketika itu saya bercerita pada ayah bahwa lusa saya akan ujian matematika. Ini adalah mata pelajaran yang paling saya sukai. Ayah saya mengingatkan untuk belajar lagi meskipun saya sudah menguasai materi yang akan diujikan. Tetapi saya tidak menghiraukan peringatan ayah saya. Saya lebih asik mengerjakan yang lain. Beberapa hari kemudian, saya menemui ayah dan meminta maaf karena saya mengabaikan nasihatnya, sehingga saya tidak mendapatkan hasil yang memuaskan untuk mata pelajaran yang saya sukai, yaitu matematika. Ayah sangat tersenyum. Ayah hanya tersenyum dan merangkulku sambil berkata, "Itu akibatnya jika tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Yang penting jangan diulangi lagi agar engkau tidak menyesal di kemudian hari." Aku mengangguk dan berjanji kepada diri sendiri untuk tidak menyepelekan peringatan orang lain, termasuk peringatan dari orang tua. Teman-teman, apa yang saya alami ternyata juga dialami oleh bangsa Yehuda. Nabi Yeremia sudah mengingatkan pada bangsa Yehuda agar memperbaiki tingkah laku mereka yang menjauh dari Tuhan. Tetapi mereka tidak mendengarkan. Akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan mengirim bangsa Babel. Bangsa Yehuda kalah melawan bangsa Babel dan orang-orang Yerusalem
yang masih kuat dibawa ke Babel untuk dijadikan budak di sana. Oke. Sebelum kita menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati agar firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, renungan yang sudah kami dengarkan, bisa bermanfaat bagi kehidupan kami dan aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin.